pertama tertarik? Yang buat tertarik? Ya pertama pasti ya umumnya itu cantik ya. Itu kecantikan itu yang pertama barangkali secara umum. Yang keduanya setelah kenal lama ya baru tingkahnya, lalu kemudian bodinya, lalu kemudian dilihat dari agamanya juga kan gitu, barangkali itu sehingga akhirnya tertarik. Yang pertama ketemunya sih Uwa lagi jaga toko kan, Mbah itu kan punya toko ya di Jalan Ayan gitu, yang sekarang dipakai tempat es krim tuh tokonya di situ. Nah si Uwa Lutfi itu beli ini hektar, uangnya 50 ribuan di situ tuh, lama ngobrol terjadinya situ. Tapi belum Uwa perempuan belum tahu bahwa si Uwa Lutfi itu bogong gitu kan, belum tahu, biasa aja gitu. Terus datang lagi mau cetak undangan karena buat temennya mau nikah gitu. Terus kata Uwa, kapan nih Kang Lutfi mau nikahnya? Nggak tahu, belum ada pacarnya, itu belum terjadi. Nah setelah sering ngobrol, boleh nggak saya main-main ke sini? Iya boleh aja katanya. Biasa datang ya, mungkin si Uwanya mau udah naksir ya sama Uwa, tapi Uwanya takut Uwa naksir kan, takut dianya nggak demen gimana. Deskripsi ya. Ya tadi itulah, pertama kelihatannya cantik, keduanya setelah mengenal dia anak yang baik lah, seorang gadis yang saya kenal banyak ya, beberapa orang gadis yang saya kenal ini yang terbaik barangkali begitu. Nah kemudian ke selanjutnya juga dari segi keluarganya juga, nah itu juga menarik perhatian. Gimana ya namanya? Tadinya si Uwa nggak tahu si Uwa ini mau serius kan, Uwa Lutfi ini serius kan, nggak tahu. Taunya kan udah sering beberapa kali ke rumah, yang namanya orang tua zaman dulu, ditanya lah sama Mbah, ini serius apa enggak? Ini harus serius karena ini anak udah dewasa, kata Mbah tuh ya. Oh iya saya serius gitu. Ya udah nanti orang tuanya sudah datang aja gitu. Jadi nggak ngomong bahwa si Uwa Lutfi ini saya cinta kamu apa enggak, kayak anak-anak zaman sekarang. Dulu mah ditanya sama orang tua, kalau udah sering datang aja ditanya sama orang tua tuh. Ditanya iya serius, ya udah nanti kapan orang tuanya mau datang. Terus mungkin dia hubungan dengan orang tuanya, ngobrol-ngobrol ya, terus inilah datang mau membicarakan masalah tunangan gitu. Nah disitulah keyakinan Uwa perempuan nih, Uwa Enan nih ya, bahwa si Uwa Lutfi itu benar-benar mau menjadikan istri Uwa ya dengan serius gitu. Nggak ada ya. Ya ketemu begitu aja lah gitu tuh, jadi seneng aja gitu. Karena singkat sekali sih ketemuannya, nggak lama, hanya 2 bulan. Ya, 2 bulan kemudian nikah. Kalau hobi sih sangat nggak sama ya. Kalau dia hobinya kan badminton, terus pingpong gitu. Kalau Uwa kan nggak suka olahraga, biar aja. Kalau Uwa sih senangnya ya karena itu ini aja ya, tugasnya itu aja, jaga toko. Kalau pulang sekolah ya jaga toko aja, karena Uwa itu pengusaha Mbah tuh pengusaha percetakan dengan toko buku besar. Jadi anak-anaknya tuh setiap pulang kerja tuh plus jaga toko gitu. Jadi nggak ada main-main apa olahraga, main-main kemana kayak anak-anak zaman sekarang tuh nggak ada. Dulu tuh anak tuh semua orang tua zaman dulu tuh punya anak tuh pulang sekolah, makan, sholat, terus tunggu toko gantian gitu. Kalau lain kali ada kegiatan pramuka A+ gitu.
Kalau mamanya ini mau bungsu, jadi nggak suka yang gendong-gendong, ngasuh mamanya. Ini waktu ya pertama karena saya pada waktu itu ada kebutuhan membeli sesuatu di tokonya, ya pertamanya ya itulah namanya siapa kan begitu, tanya jawab dulu kan biasa. Karena pada dasarnya kan sudah sejak kecil ya. Sudah sejak kecil. Istri saya masih kecil itu saya udah tahu gitu, udah mengenal. Nah ketemu lagi udah besar kan gitu, udah jadi mahasiswa. Untuk mau dinikahin sih belum, ya takutnya dia udah punya pacar apa, emang dia juga punya pacar. Pas ngelihat Uwa terus dia naksir, terus ya dipanggil itu, terus suruh segera nikah. Dia masih punya pacar katanya sih ceritanya. Namanya siapa itu pacarnya tuh? Ada namanya itu orang Sempu. Orang Sempu apa? Mana tuh orang yang nggak kesini sih? Waktu itu masih punya pacar waktu mau nikah sama Uwa itu. Jadi begitu mungkin 2 minggu apa sebulan lagi mau nikah, mungkin putus apa gimana gitu. Jadi sama Uwa mah secepat itu gitu, enggak pacaran bertahun-tahun gitu, enggak. Dia pacarannya sama orang lain. Ya pertama karena saya memang nggak punya pacar ya. Pertama itu. Keduanya ketemu yang ya dari segi kecantikan memang cantik. Keduanya dari beberapa hal juga, dari body juga itu juga menarik. Kemudian dari warna kulit juga, karena saya hitam waktu itu istri saya cari yang putih kan, pengennya yang putih. Nah ini kebetulan istri saya ini putih gitu warna kulitnya. Jadi ada dari situ lah kira-kira awalnya gitu ya, awalnya mengenal itu. Oh iya, kalau si Wak Lutfi ini nggak usah bapak ya, Wak aja habisnya. Wak Lutfi ini emang orangnya kerja keras, rajin, ulet gitu. Dia nggak di bidang di kerjaan tuh yang itu tuh nggak kantor aja, ini juga apa pekerjaan di rumah aja seperti memperbaiki kabel listrik apa. Jadi di kantor ini bisa, di rumah juga bisa mengatasi pekerjaan yang di rumah yang kecil-kecil gitu, seperti ada yang ini atau mobil mogok sedikit-sedikit bisa diperbaiki. Jadi di kantor, di rumah. Kan namanya saya nggak lama sih pacarannya ya. Jadi tidak ada rasa. Paling 2 bulan. Jadi tidak ada rasa ya. Jadi pada waktu itu sebelum libur berakhir, ya libur istri saya berakhir 2 bulan ya setelah liburnya. Nah itu langsung saya minta ke orang tuanya. Dan kemudian pada saat itu karena orang tuanya juga sudah mengenal saya, langsung menerima begitu. Dari ya seneng sih orangnya. Kata orang tua, nah ini aja katanya kan bakalnya calon bupati nih, katanya orang tua tuh ngomongnya gitu. Ya udahlah nurut dia, kali orang lulusan STPDN kan dulu mah bakal jadi bupati gitu. Kalau sekarang kan beda lagi urutannya, dari bawah lagi. Kalau dulu mah enggak langsung tinggi jabatannya, langsung camat gitu. Terus sekda, terus sekarang udah berubah lagi, jadi sampai pensiun ini enggak sampai buta kalau ngejabat wali kota di Cilegon sudah. Ya sambil berjalan aja, pertemuan juga nggak terlalu ini karena saya kerja dan saya kerjanya agak jauh pada saat itu di Merak ya. Nah, jadi pulang pergi paling 1 minggu sekali ketemu. Nah gitu. Nah, beberapa kali pertemuan, dari pertemuan itu ya timbul gitu tuh keinginan untuk barangkali ini gitu tuh yang ingin saya saya lebih gitu ya saya dekati sehingga akhirnya ya bisa dicalonkan sebagai istri lah begitu. Oh sering jalan makan si Uwa ini hobinya makan
di restoran ngajak makan terus. Orang dia kan orang pemerintahan, terusnya waktu itu masih wakil camat ya, duitnya banyak, jadi kali telaktir terus, siapapun ditelaktir sama dia. Yang pertama karena diantara saya dengan istri saya ini atau calon ya pada waktu itu tidak terlalu banyak apa namanya ya tidak banyak ngatur lah gitu tuh. Ya, tidak banyak ngatur ya, berjalan aja gitu tuh. Dan saya lihat, saya perhatikan Mbak Ena juga jadi suka sama saya gitu kan gitu. Oleh karena itu saya berani untuk menyatakan kesukaan saya kepada istri saya. Jalan tapi Uwa nggak terlalu suka sekali gitu, enggak. Kalau lagi ini aja pengennya ke pantai aja, jalan sambil bawa makanan apa gitu, atau makan bakar ikan apa, sama itu untuk jalan-jalan, sama hobinya sama gitu. Suka main aja ya. Suka jalan main, suka jalan gitu ya, ke tempat-tempat terutama ke pantai ya. Nah, itu yang dia suka dan saya juga suka. Uwa juga kerja di perusahaan Cilegon. Siang Uwa kerja di Cilegon di perusahaan. Si Uwa pegawai negeri gitu. Pas pulang sore. Pas mau nikah berhenti. Oh, pas mau nikah berhenti. Nikah berhenti. Nggak ada. Tidak ada, dekat sih rumahnya ya. Kira-kira jarak 300 meter ya. Jadi emang misalnya tetangga gitu Pak? Iya, tetangga, tetapi agak jauh gitu. 300 atau 400 meter. Hambatannya ya banyak lah, terutama bekas pacar masing-masing ya. Gua juga punya pacar kan dulunya, perwira polisi. Nah itu dia mengganggu terus supaya gua perempuan ini jangan sampai jadi sama dia. Tapi gua ini karena kesatu dia orang sini, terus ayahnya waktu itu wakil bupati, ayahnya ini bapaknya Uwa ini, terus Uwanya juga orang pemerintahan. Nah kayaknya Uwa kan mempertimbangkan ya, kayaknya walaupun dia perwira tapi lebih baik memilih satu orang Serang, terus anak pejabat, terus dianya juga orang pemerintahan juga, bakal jadi pejabat juga. Nah udah langsung Uwa pun, karena keluarga besar Uwa juga udah setujunya nih sama Uwa Lutfi ini. Kalau ya sama yang lain out semua, walaupun dia perwira apa nggak suka. Nggak ada. Oh, jadi tetap karena waktunya juga kan singkat. Oh. Ya kan, hanya satu. Jadi efektif itu 1,5 bulan. Itu efektif pertemuan. Selebih banyak sih perubahannya ya. Kadang-kadang ini setelah jadi menikah apa sebelum ini? Sebelum menikah ya banyak itu sih, banyak tantangannya ya. Bekas pacar uang mengganggu terus, Lutfinya juga cemburu kadang gitu ya. Kadang habis dari mana ke malam amat pulang kerjanya, iya deh capek baca kerjaan di kantor. Kan dulu waktu masih gadis kan kerja di Cilegon, jadi suka curiga aja. Kadang ribut gitu. Tapi ya karena udah serius ya nggak terjadi putus lah gitu. Enggak, ya biasa aja, biarin aja dia marah, nanti juga datang lagi kan. Si Uwa tuh kalau marah gitu pergi aja gitu. Nggak suka ngomong aku deh, kalau marah udah pergi aja gitu. Oh biarin aja apa. Oh enggak, jodoh bukan gitu. Tapi akhirnya karena memang udah jodoh kali dia datang lagi. Jelas ada jalan bareng, terus kemudian jajan bareng, lalu kemudian apa lagi ya, ya suka main bareng aja lah gitu. Ya karena kesatu juga ya, dari si Uwa Lutfi ini baik dan keluarganya juga memang baik, terus keluarga Uwa juga setuju, Mbah juga sangat setuju sama Uwa Lutfi ini. Nah ini nih udah ama ini aja Islam, terus anak
ayahnya wakil bupati, terus ya inilah biasa orang tua dulu nih bakalnya calon bupati nih, udah ini aja gitu ya, orang tua dulu tuh begitu. Anak tuh maunya menikahnya sama yang udah punya pekerjaan, dilihat bobot bibitnya gitu ya. Nah kalau orang tua dulu ya udah ya udah kalau orang tua banyak pada setuju semua ya udah. Yang jadi yang pacar yang dulu senang sama ya udah diabaikan aja, tapi mereka mungkin masih penasaran ya, udah menikah juga masih ganggu, tapi enggak alhamdulillah enggak sampai terjerumus gitu, tertarik dengan itu dengan mantan itu, walaupun selalu diganggu. Ya. Bagaimana? Dalam waktu 2 bulan itu barangkali ya kita ya utamanya mungkin karena waktunya pendek ya, pacaran itu waktunya pendek, mungkin kita masih ya apa istilahnya sama-sama ngebet aja gitu tuh, sama-sama ngebet. Jadi saya misalnya 2 hari atau 3 hari aja nggak ketemu, pengen ketemu gitu langsung gitu. Nah begitu juga sama. Ngomong kayak gitu nggak? Oh iya Pak, suka curhat, juga papa gitu. Si Pak itu demen loh sama mama gitu. Suka. Tapi dari masa sih? Waena ke Walutvinya ada nggak omongan kayak gitu? Justru Waena yang ngomong ke si Walut, ngomong kayak gitu. Si Walut juga sama, suka namanya ya. Walut itu kan udah jadi pejabat ya, ada aja yang suka ngeganggu dia, demen-demen dia sih, mungkin juga demen sama duitnya tang gimana gitu kan. Biasanya kata cewek cakep kayak gitu mah Pak, cuma mau duitnya doang, kata gitu kan, kata Wah gitu. Nah terus saya kira ya persoalannya hanya karena kerja aja ya, karena kerjanya saya jadi Merak jauh gitu dan harus tinggal di Merak. Nah, sedangkan Waena ini ada di Serang kan gitu. Hanya kebetulan Waena itu kan bebas karena sedang libur ya, jadi bebas gitu, tidak ada kegiatan lain gitu. Enggak sih, kalau karena kita udah ini udah terjadi ya, udah suami istri belum? Nah, belum, masih pacaran. Masih pacaran ya. Kalau masih pacaran sih ya Walut itu selalu cemburu gitu. Kalau Wah sih enggak cemburu, soalnya enggak pernah ngeliat dia bawa cewek apa gitu, enggak lihat. Kalau dari segi komunikasi sering ngobrol nggak gitu, atau lebih sering ngobrol atau apa? Di telepon aja, kalau nggak ketemu telepon. Kadang-kadang Wah kalau ini dulu Mas Sabtu juga masih kerja sih, kantor perusahaan juga, suka capek lah, malas ketemu, besok lagi aja yuk kita jalan-jalan makannya tuh di Royal di Jalan Tirtayasa sih. Nah, saat itu pada waktu dalam jangka waktu 1,5 bulan ya, itu belum berpikir menikah karena waktunya kan pendek. Nah kemudian saya baru memikirkan untuk menikahi istri saya ini setelah saya dipanggil oleh orang tuanya. Nah, ditanya apakah serius atau tidak. Pada saat itu saya menyatakan bahwa saya serius untuk melanjutkan ke pernikahan. oh iya, untuk itu menjajaki pernikahan itu, terus itu tunangan, membicarakan masalah tunangan apa gitu. Kita tunangan aja dulu supaya nggak curiga terus. Saya mencoba untuk menutup ya, maksudnya banyak mengalah lah. Banyak mengalah karena apa? Karena umur saya pada saat itu berbeda agak jauh dengan istri saya. Perbedaan umur itu kalau nggak salah sampai 7 tahun selisih umur, sehingga saya dan pihak laki-laki lebih banyak mengalah. Perempuan selalu mendukung, siapapun perempuan selalu mendukung keharmonisan.
Justru kadang-kadang laki-laki yang melancang-melencong. Nah, cara-caranya itu apa gitu? Kalau Uwa mah biasa aja. Uwa mah soalnya lebih banyak di rumah sih diem mah. Enggak itu kalau datang ya biasa ngobrol biasa. Enggak pernah sih datang ribut apa kayak anak sekarang tuh tipu-tipu kan. Kalau orang dulu pacaran tuh biasa-biasa aja sih. Enggak pernah ada yang diributin apa sih gitu yang diributin. Orang kita saling mencintai. Ada, pasti Pasti ada. ada. Nah, kalau bisa dicontohkan kayak gimana tuh Mas? Ya seperti ya saya punya keinginan istri saya pintar masak kan gitu ya. Ya karena apa? Karena saya kan kerja jadi nggak mungkin kan menyediakan masakan atau makan untuk kita berdua kan gitu. Jadi diharapkan istri saya bisa menyediakan makan setiap harinya. Dan saya lebih senang karena kebetulan istri saya pintar masak kan gitu. Enggak sih karena masing-masing sibuk ya dia urusan persiapan sendiri gitu. Pertama karena orang tua saya dengan orang tuanya istri saya itu kan ya sudah saling mengenal dan berhubungan baik. Yang keduanya karena saya udah punya anak ya, dari anak pertama lahir ke anak kedua dan terakhir anak ketiga gitu. Nah, sehingga akhirnya kalau ada masalah dengan istri saya melihatnya kepada anak, mempertimbangkan anak. Ya biasa aja sih masih kayak pacaran aja. Terus ya biasa belanja apa. Ya pokoknya setiap itu makan belanja gitu aja setelah tunangan. Ya pasti ada lah. Tapi ya karena kita sudah bersama, ya kita terima aja perbedaan itu. Kita terima perbedaan itu dan kita berusaha untuk menyamakan perbedaan itu. Ya apa ya, enggak sih, enggak ada perubahan, orang udah nggak ada perubahan apa, biasa-biasa aja. Kalau sudah menikah ada nggak perubahan yang? Kalau udah menikah sih perubahannya banyak lah. Kadang-kadang kadang-kadang uang nggak mau ikut ke Merak dulu, wakil camat di Merak ya, nggak mau ikut ya, marah gitu, pengennya waktu ikut pesan, tapi gua kan nggak mau, tinggal di kampung gitu kan, nggak mau gitu. Lama-lama diomongin aja, udah ikut aja sih di sana, ya udah aja, kalau nggak mau tinggal di Merak ya di kamar aja katanya gitu. Nah, cara menanganinya gimana itu? Ya menangani ya dilakoni aja, diem aja di rumah, di rumah itu, di rumah kontrakan itu. Setiap ulang tahun perkawinan itu kita merayakan walaupun dalam skala yang kecil-kecilan aja gitu, makan bersama gitu. Ya mama biasa di videoin apa namanya gitu, di video tadi setiap tahun itu acara-acara kita di villa gitu, tidur di villa di Anyar, biasa di Sumur, ada di video-videonya, ada. Setiap tahun begitu. Nah, Nek, yang selalu saya jalankan itu, kita mengevaluasi hidup bersama ini 3 kali dalam 1 tahun, minimal 3 kali dalam 1 tahun. Yaitu pertama dalam ulang tahun perkawinan, yang kedua ulang tahun saya sendiri, yang ketiga ulang tahun istri saya. Itu yang utama. Nah, kemudian terakhir barangkali yang paling tidak bisa ditinggalkan itu pada waktu
hari raya Idul Fitri. Nah, ya pada waktu hari raya Idul Fitri, nah pada saat itu sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki yang kurang, salah. Nah, itu kalau ya pendapat ya udah aja kalau Uwa lagi keras, Uwa ngalah gitu. Kalau Uwa perempuan lagi keras, dia ngalah gitu aja. Batasnya memang kalau suka yang dulu yang keras Uwa dia gitu galak. Suka cengos-cengos aja udah Uwa begini. Udah rumah tangga. Cuma waktu masih muda memang dia sibuk sih, dia namanya camat ya, pulang malam. Sibuk lah, jadi yang ngurus anak-anak tuh ya Uwa aja. Nah, terus dari di evaluasi itu Pak? Ya ada ketemunya, ada enggaknya. Tapi lebih banyak ketemu ya. Lebih banyak ketemu. Kemudian kita berusaha untuk selanjutnya ke dalam kehidupan itu memperbaiki. Seperti ini kata Uwa bilang, udah hari ulang tahun Mama sekalian aja hari ulang tahun perkawinannya kita diambil. Terus ini rencana ini. Terus kalau misalnya nggak usah inilah lagi musim tsunami ini gitu, makan aja di SKI ya, di SKI gitu. Penyelesaiannya ya kata Uwa perempuan di SKI aja deh, kita makan gitu. Ya kalau tidak bisa yang pertama itu selalu ditekankan bahwa untuk mencapai kesamaan itu kita harus saling mengalah, ya, saling mengalah. Jadi kalau misalnya saya mempunyai pendapat A misalnya, istri saya mendapat pendapatnya B misalnya, nah kita cari cara bagaimana caranya supaya AB ini bisa menyatu. Gitu. Tapi kalau nggak bisa juga ya sudah gitu, tidak usah dilanjutkan. Itu aja kalau Uwa seperti nggak mau ngerti aja dikasih penjelasan sama dia. Udah kalau udah itu ya udah ngerti udah. Jadi harus ada yang saling mengalah salah satu. Kalau itu pendapat dua-duanya keras begini ya susah, harus ada. Kalau menurut Uwa perempuan bener ya dia ngasih taunya ya diterima. Kalau salah ya Uwa ngomong lagi gitu. Oh iya pernah. Dengan hidup bersama selama lebih dari 40 tahun ya. Saya ini kan udah lebih dari 40 tahun. Udah 44 tahun. Ya hidup bersama ini tentu banyak ya. Jadi ada keterbukaan Pak ya di situ. Ya di situ dengan mudah bisa terjadi keterbukaan di antara keduanya. Kalau si Uwa sih kalau masalah dinas sih nggak terbuka ya, soalnya ngapain sih istri tahu-tahu urusan kantor. Tapi kalau urusan di rumah sih ya ngomong aja, kalau nggak ada yang ini itu sih ini gimana udah diurusin belum, udah biasa aja udah diurusin belum anak-anak gitu, urusan anak-anak itu udah terjadi, udah rumah tangga ya ini pertanyaannya. Ya udah rumah tangga. Ya iya itu kalau di rumah ada urusan apa-apa. Terus kalau mau pergi dharma wanita apa gitu kan, itu dulu sediain nasi dulu buat anak-anak biar punya datang, harus tinggal makan. Tapi kan ada pembantu karena apa? Kalau dulu mau pembantu kan sekarang aja susah. Jadi sama yang ngasuh tuh semua dia gedenya sama bibi itu, karena uangnya kan itu juga PK ketua unit organisasi, ketua unit dharma wanita PKK setelah ya jadi dia setelah punya anak. Nah saja. Sampai mati. Saya salah satu mati. Itu komitmennya. Hubungan kita ini bisa terus berjalan, bisa terus terikat dengan pernikahan sampai dengan salah satu meninggal. Itu komitmen. Yang
baik gitu, ya udah langsung diterima aja. Begitu janji saya serius dan mau menikah secepatnya, ya udah diterima. Tapi seadanya gitu, semampunya uang itu masih jadi wakil saya. Ya nggak apa-apa, saya apa adanya. Nah, waktu yang agak sulit itu pada waktu sayanya masih kerja ya, masih bekerja. Nah itu agak sulit. Paling satu-satunya jalan kita bekerja dengan serius. Nah kita ada keterbukaan baik dari pekerjaan yang saya jalani maupun dari penghasilan. Ya, penghasilan. Nah, oleh karena itu saya selalu yang namanya gaji saya itu seutuhnya saya serahkan ke istri saya. Nah, istri saya yang ngatur. Nah, selanjutnya Lancar aja ya komitmennya, karena pada waktu itu kan komitmen ininya ya nggak ada masalah sih, komitmen setuju tuh. Soalnya Lutfi dengan Wa ini tuh jaraknya jauh, jadi Wa tuh lebih manut sama dia, lebih nurut apa yang dia anjurkan, dan dia ngasih petunjuk apa aja kita terima. Karena waktu masih ya itu masih nurut sih, karena jaraknya tuh 8 tahun atau 9 tahun. Nggak berani dan lagi dia makan orang pemerintahan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia memberikan petunjuk tuh dia betul benar gitu. dan Waina ini Jangan dijadikan beban ya. untuk menjalani komitmen itu jangan dijadikan satu beban. Mau ringan kayak mau berat, jangan dijadikan beban. Kesabaran yang harus, dan saling pengertian dan kesabaran itu utamanya. Kalau urusan materi sih ya udah cukup, ya udah saling itulah, nggak usah dibicarakan lagi soal itu. Itu aja, satu kesabaran dan kerukunan, ya kita harus saling pengertian gitu. Ya, uang yang dihasilkan dari pekerjaan saya itu saya anggap bahwa uang itu juga hasil dari istri saya yang mendampingi saya. Oleh karena itu ya keterbukaan barangkali yang paling utama. Banyak sih tantangan-tantangan yang muncul gitu ya. Ya kadang-kadang ya itu ada telepon-teleponan sama cewek, teman tua kan marah gitu kan. Kenapa kamu tuh udah tua-tua kayak begitu? Justru yang lebih itu, yang lebih biarin masih istilahnya masih jauh lebih muda, lebih memberikan itu sama dia. Kenapa kayak begitu? Ya tadi itu bahwa dari sudut pandang saya ya sebagai laki-laki, saya selalu memberikan pengertian kepada istri saya bahwa saya adalah kepala keluarga pertama. Yang kedua, bahwa saya yang memberikan nafkah kepada keluarga. Dan yang ketiga, barangkali saya juga harus mempercayai, karena penghasilan saya itu saya serahkan kepada istri saya harus mempercayai istri saya bisa mengelola uang itu. Jadi kebahagiaan itu 80%, enggak 100% sih, sebab banyak luka-lukanya juga. Banyak sih banyak melukai perempuan. Ini juga suka kadang-kadang kasar. Karena apa? Karena dari dia timbulnya. Jadi kita kan ngomong kasar, jadi dia juga merasa tersinggung. Apa? Mungkin dia merasa luka perasaannya. Kalau perempuan itu kalau nggak diasal-asalin nggak berani karena untuk ini aja, supaya rumah tangga kita ini rukun, bahagia, sejahtera, ya itu harus kita kesalahan itu harus kita tuangkan dulu, kita tumpas dulu, diselesaikan dulu. Nah, terus ini masuk ke ya,
saya selalu memberitahukan kepada istri saya bahwa apa yang dikerjakan oleh saya setiap harinya. Ya. Nah, itu sehingga istri saya tahu gitu, bukan dari orang lain, tapi dari saya sendiri. Itu untuk menumbuhkan kepercayaan. Sebab kepercayaan itulah yang menjadikan yang membuat komitmen itu berjalan dengan lurus. Kerukunan, kebahagiaan itu harapan Uwa ya, sampai sampai di akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu adalah video kita tentang wawancara pada pasangan yang bertema tahapan pada hubungan romantis. Tugas ini atau video tersebut adalah untuk memenuhi UAS komunikasi antar pribadi. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.